Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Nining Justiana. In this lovely occasion, we are going to discuss about how to write a discussion text. As I told you before that we are going to discuss a discussion text, so the objective of today's lesson is, I hope setelah melalui pembelajaran ini, saya harap yang pertama Anda dapat membuat draft teks khusus diskusi sederhana terkait isu kontroversial dan aktual yang sedang viral dalam bentuk multimoda. Bisa poster, bisa video, bisa audio, dengan kreatif dan bergotong royong dalam kelompok. Nah, yang kedua, setelah membuat draft, Anda dapat menulis teks khusus diskusi sederhana terkait isu aktual bernalar kritis yang sedang viral yang disajikan dalam bentuk multimoda juga, dan ini minimal 150 kata secara mandiri, kreatif, dan percaya diri. Alright, next, how to write a discussion text. Writing an interesting discussion text involves several key steps to ensure that readers are engaged and interested in the topic being discussed. Jadi, bagaimana sih untuk menulis suatu teks diskusi ini? Tentu saja, ketika Anda menulis, Anda tidak hanya asal menulis, tapi harus juga menulis diskusi yang menarik. Oleh karena itu, I'm going to give you the tips how to write a discussion text. Here are some tips for writing an interesting discussion text. Jadi ini adalah beberapa tips untuk Anda bagaimana cara menulis suatu teks diskusi yang menarik. The first one is choose an engaging topic. Select a topic that is relevant, timely, and intriguing. It should be something that your target audience care about or has a stake in. Avoid overly broad topics and instead focus on something specific and thought-provoking. Jadi, yang pertama harus Anda lakukan adalah memilih topik yang tepat. Pilih topik yang relevan, kemudian yang sedang happening sekarang, yang tergantung targetnya siapa, dan tidak juga keluar terlalu jauh dari topik tersebut. Jadi harus spesifik ya. Second one, start with a compelling introduction. So, it should begin your discussion text with a captivating introduction that grabs the reader attention. You can use a surprising fact, a provocative question, a relevant quote, or an anecdote to draw readers in and make them want to keep reading. Yang kedua, buatlah pembukaan yang menarik. Mulai bisa dengan ini untuk menarik perhatian pembaca. Boleh yang fakta mengejutkan, boleh pertanyaan yang provokatif, kemudian quote, anekdot, yang Anda pikirkan bakal menarik si pembaca untuk tetap membaca teks kita. Then, the third one is present clear argument. Clearly outline the main arguments or points you will be discussing in your text. Organize them logically and present them in a clear and concise manner. Each argument should be supported by evidence, example, or relevant data to make it more persuasive. Yang ketiga itu adalah menampilkan argumen yang jelas. Nah, jadi di dalam argumen ini kan tentu saja ada dua ya. Ada yang argumen for and argumen against. Di sini Anda harus dilengkapi dengan buktinya, contohnya, data yang relevan, kemudian terlihat lebih persuasif dengan jelas dan tentu saja melihat tata cara. Next, the fourth, consider different perspective. Acknowledge and address different perspective or counterage arguments relate to the topic. This shows that you have considered various viewpoints and add that to your discussion. You can either refute opposing argument or find common ground to build upon. Nah, yang keempat, mempertimbangkan perspektif yang berbeda.
Karena ini diskusi, tentu saja harus banyak sudut pandang yang dibahas. Di sini Anda harus memperlihatkan banyak sudut pandang yang lain mengenai topik di sini. Next, use engaging language. Use language that is engaging, lively, and accessible to your target audience. Avoid using overly technical or formal language that may alienate readers. Instead, opt for clear, concise, and vivid language that effectively convey your ideas and keep reader interested. Jadi, gunakan bahasa yang istilahnya nyambung. Yang nyambung dengan audiens yang Anda tuju. Kalau untuk remaja, bahasanya bisa disesuaikan. Atau target market yang lain ya. Next, the C is incorporate visual or multimedia. Where appropriate, include visual such as chart, graph, image, or video to enhance your discussion text. Visual can help clarify complex concepts, break up text, and make your content more visually appealing and engaging. Yang selanjutnya adalah gunakan juga visual atau multimedia. Kalau menurut Anda ini pantas, maka teks Anda itu bisa ditambahkan oleh grafik, kemudian chart, gambar, atau video untuk membuat si pembaca lebih menarik. Oke. Next, encourage interaction. Encourage reader to interact with your discussion text by asking questions, prompting them to share their thought or experience, or inviting them to participate in a poll or survey. It can help a foster a sense of community and engagement among your audience. Nah, adakan juga interaksi dengan si pembaca. Misalnya boleh dengan memberikan pertanyaan, membuat polling, dan lain-lain. And the last one is conclude with a strong closing. And your discussion text with a strong conclusion that summarizes the main point you have discussed and leave readers with something to think about. You can also end with a call to action, encouraging readers to take further steps or explore the topic in more depth. Dan terakhir, di rekomendasi tentukan dengan penguatan yang penutup yang kuat gitu. Akhiri teks diskusi Anda dengan sebuah kesimpulan yang kuat yang telah merangkum poin-poin yang sudah Anda diskusikan. Untuk si pembaca ini untuk berpikir mau memihak yang mana. Anda juga bisa menambahkan di akhirnya mau seperti apa. Atau menyuruh juga para pembaca mempelajarinya lebih dalam. Oke, nah itu adalah tips-tips bagaimana menulis sebuah teks diskusi yang menarik. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah pembentukan kelompok. Silahkan Anda pilih pembentukan kelompok, jadi satu kelompok itu adalah 6 orang. Ya, kelompoknya boleh ditentukan sendiri. Silahkan menentukan kelompok, kemudian Anda berdiskusi dalam kerja kelompok. Write a simple discussion text based on the issue that you choose. Pilih salah satu isu atau topik yang menarik yang sedang happening sekarang, baru kemudian tulis draftnya dulu, draft untuk tes diskusi. Setelah draftnya selesai, bentuklah menjadi satu buah teks diskusi sederhana minimal 150 kata. Oke, nah itu. Nah, setelah teksnya selesai, minggu depan akan dipresentasikan. Oke? Nah, refleksi hari ini adalah coba pikirkan dan tulis di bukunya masing-masing. Apakah kegiatan belajar hari ini berhasil? Kalau ya, apa yang menurutmu berhasil? Yang ketiga, kenapa hanya sebagian peserta didik yang aktif bertanya tadi? Terus, apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar? Dan apakah yang Anda dapat dari pembelajaran kita hari ini? Ditulis ya. Nanti kita bahas sama-sama. Alright then, thank you class. Thank you for your attention today. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.